Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pandu Indonesia, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu diberi kesehatan, rahmatan, dan petunjuk yang lurus dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, sekarang kita berada di markasnya Adventure Teknologi atau yang biasa disebut dengan Avtek, di mana Avtek itu memproduksi dan menjual perlengkapan untuk adventure. Dan kita akan ketemu langsung dengan ownernya. Kita coba tanya-tanya gimana caranya dia untuk mencapai kesuksesannya. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman. Barangkali mereka terinspirasi dengan hasil obrolan ini. Baik, teman-teman sahabat Pandu semua, selamat menyaksikan, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pandu. Baik teman-teman Pandu Indonesia, sekarang kita ketemu sama Bang Yudi, biasa dipanggil Yudi Avtek. Iya, Bang. Ya, biasa nama lengkapnya Yudi Kurniawan. Ya, Yudi Kurniawan. Tampangnya kayak Ariel. yang ini tapi nggak nyanyi. Bisa bubar, Bang, kalau gue nyanyi, Bang. Apa kabar Bang Yudi? Oke, sehat. Sehat, Bang Bang. Henry. Bang, Ya, sehat, ya. saya manggilnya abang atau kakak nih? Apa jadi channelnya kebetulan channel Bang Hen. Oh, channel Bang Hen, jadi gue panggilnya Bang Hen aja. Boleh. Bang Oke, Yudi. selamat Ya. sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Yudi, saya kan tahu nih Bang Yudi udah lama banget ya memulai karir ini. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan tuh Bang? Kalau nggak salah dulu di 97 tahun 97, jadi kurang lebih udah 23 tahun yang lalu gue memulai bisnis ini. Dan alhamdulillah dari 23 tahun ini ya bisa eksis sampai sekarang. Ya itu tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman semua. 23 tahun bisnis. Biasanya banyak teman-teman yang udah mulai bisnis itu bosen ya. Ya betul. Bosen, tapi Bang Betul, Yudi betul. ini tetap eksis ya. Iya, iya, iya. Yudi eksis ya, Yudi Avtek. Terus kenapa Bang pilihannya malah jual di produk-produk, mungkin sambil bisa dijelasin nih Bang, Iya. produk-produk Abang. Jadi mungkin dari SMA, dari SMP bahkan gue itu memang awalnya dikenali naik gunung. Oh, Waktu dari SMP kelas SMP 2. udah naik gunung. Betul, dikenalin Dikenalin. naik gunung. Nah, waktu SMA gue ketemu sama teman-teman yang suka naik gunung tahun 90-an waktu itu, tergabung juga dengan beberapa kelompok pecinta alam. Nah, setelah gue lulus SMA, gue sempat di Bandung waktu itu, sekolah kuliah di sana, tapi nggak tahan, balik lagi ke Jakarta. Nah, dan melanjutkan kuliah di Jakarta. Teman-teman di Bandung itu, yang waktu gue sempat sekolah di Bandung, itu ada beberapa yang memang suka mendaki gunung dan suka juga mereka memproduksi. Oh, mulainya dari situ. Mulainya dari situ. Coba Jadi, produksi sendiri. betul, tahun 94. 94 artinya masih usia sekolah Kuliah. Udah kuliah. Udah kuliah. Nah, teman-teman itu dia ada yang bikin dompet, bikin tas, bikin celana, bikin apa. Itu gue bawa semua ke Jakarta. Oh, Waktu itu kita cuma jualin aja brand dari teman-teman yang ada di Bandung saat itu. jadi teman-teman Pandu Indonesia bisa contoh awalnya dari bawa-bawa produk ya, yang keinginan teman-teman bawa ke Jakarta, bikin di Jakarta, bawa lagi ke Bandung. Betul. Dari kecil sebenarnya lu nggak punya cita-cita kayak gini ya Bang? Nggak ada. Cita-citanya apa tuh Bang? Jadi presiden. Ah, Enggak lah, kalau ya namanya anak-anak biasa lah ya. Ntar gede mau jadi apa? Dokter, jadi apa? Tentara, Iya, iya. polisi atau apapun lah. Ya sama lah. Tapi memang waktu itu kita, kenapa sih gue jadi masuk ke bisnis ini? Di tahun 90-an waktu itu
brand-brand yang ada waktu itu di Indonesia kebanyakan itu produk-produk luar. Oh iya 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 iya. Sedangkan kalau produk lokal sendiri waktu itu masih jarang. Iya. Masih jarang dan harganya itu sangat luar biasa. Waduh. Karena kita pengen naik gunung tapi nggak punya duit, ya akhirnya gue berpikir waktu itu ya kenapa nggak bikin. Nah tahun 97 lah mulai tercetus ide dari gue, kenapa kita bikin sendiri aja, bahan belanja sendiri, terus kita potong, kita jahit. Nah waktu itu rumah yang ada di Sunter ya, itu ruang tamu ukurannya 3x3 gue sulap jadi toko. Ya tahu gua tuh itu. Nah ya, jadi 3x3, jadi tamu toko sama tamu rumah tuh nggak jelas yang mana. Artinya ya gabung aja. Gabung aja gitu. ya, gabung aja. Ya ini juga artinya buat teman-teman kalau mau mulai apapun bisnis sesuatu, mulai aja dulu. Jangan ntar nanti begini nanti begitu. Gue pikir lu nggak akan mulai. Artinya kita udah lakukan dulu, mau apa yang ada kerjain. Iya, jadi modal cuma 100.000, 1 juta, 100 juta itu sama aja. Iya, Kalau iya, menurut gue gitu ya. Jadi dari pengalaman yang gue dapet, mulai aja dulu. Iya. Gitu. Artinya ya dari proses itu nanti akan terbentuk. Sama seperti Aftek. Waktu 97 kita mulai, itu namanya brand kita tuh Adventure. Nama mereknya. Iya. Tapi waktu kita daftarkan ke Departemen Kemenkumham itu ditolak karena sudah ada pendaftar sebelumnya. Nah akhirnya selama setahun 2 tahun kan galau tuh gue, ini merek gimana, karena masuk tahun 2000 waktu itu kan musim teknologi, apapun lah yang berhubungan dengan teknologi. Akhirnya gue gabungin Aftek Adventure Teknologi. Oh, jadi Aftek itu Adventure Teknologi. Kalau tas lo apa nih? Jaket lo Adventure Teknologi. Kepanjangan. Iya. Orang nggak susah ngingetin ya. Akhirnya gue Singkat. singkat Aftek. Aftek. Dan itu sampai sekarang. Artinya memang fokus ya Bang ya. Nah, jadi ini memang kadang-kadang dilema buat kita. Kadang-kadang kalau lagi dagang turun, pembeli susah. Nah itu orang kadang-kadang suka galau. Ya salah satu usulan gue adalah ya lo harus komitmen. Lo udah mau mulai apapun, suka nggak suka, enak nggak enak ya dimakan semuanya, jalanin semuanya. Dan itu yang saya lakukan gitu Bang. Terus artinya kan kayak ini nih banyak, kayak bikin jahit jadi bikin pakaian, bikin tas, bikin apa itu abang itu bikin sendiri atau ada sekolah dulu atau bagaimana nih Bang? Ya tadi yang gue bilang, jadi awalnya gue ngeliat nyokap gue tuh ngejahit awalnya itu, terus gue perhatiin ngejahit tuh gitu. Jadi ikut jahit? Ikut ngejahit di Ikut awal jahit. tahun 97 itu gue belajar ngejahit. Tapi waktu itu yang lurus-lurus aja ngejahit. Jadi learning by doing. Apapun yang ada di planning kita, di rencana kita udah jalanin aja dulu. Jangan nanti ini kita nggak jalan-jalan. Iya, banyak kan yang begitu tuh. Iya, karena memang sekarang wajar gitu ya kalau misalkan kita ada perhitungan, nanti kita kalau ini ntar begini, ini begini, ya itu akhirnya secara nggak langsung ya nahan lu untuk maju betul. gitu. Ya jadi hambatan yang paling besar itu sebenarnya memang dari diri sendiri ya. Diri sendiri. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang mau mulai bisnis apapun, jalanin aja dulu, mulai aja. Bang Yudi, pernah nggak nih ngalamin hambatan-hambatan yang waduh yang besar banget gitu? Alhamdulillah sering lah. Enggak, artinya gini, kadang ada misalkan gue waktu itu ada pesanan gitu ya, pesanan lumayan besar jumlahnya, sementara modal kita terbatas. Ya akhirnya gue bilang ke nyokap, ke orang tua, mau pinjam duit gini-gini, datengin saudara, datengin tetangga. Ya mereka nggak percaya ke gue. Iya. Ya akhirnya waktu itu gue coba ke bank gitu ya,
Nah, ya nggak gampang juga, banyak prosesnya. Jadi kalau hambatan itu pasti ada. ya. Ya pasti. Ya. Walaupun lo mencoba menghindari, sebesar apapun duit lo, sebesar apapun usaha lo, ya pasti ada kendala. Jadi hambatan itu, kendala itu harus kita hadapi ya. Ya, Jangan betul. lari ya. Jangan lari, karena kalau kita udah komitmen sama bisnis kita apapun, ya ada kendala apapun ya hadapin. Jadi teman-teman Pandu ikutin nih kata Bang Yudi. Semua bisnis, semua profesi pasti ada kendala, ada hambatan nih. Nah, Bang, menurut Bang Yudi nih, kira-kira profesi istilahnya apa ya? Buka toko adventure gini. Ini kategorinya toko ya, Bang? Ya, ya. Ya, bisnis adventure ini, perlengkapan gunung gini masih menjanjikan nggak sih untuk kedepannya? Kalau menurut penilaian gue dan data-data yang gue baca sih ya iyalah. Kalau yang namanya wisata, tour gitu, jalan-jalan, naik gunung, ya semua orang membutuhkan. Jadi sedapat mungkin ya gue berharap bisnis ini tetap jalan. Amin, gitu. amin. Dan masalahnya di Avtek itu sendiri kan kita nggak mengkhususkan produk yang kita buat untuk naik gunung, enggak. Tapi basicnya kita dari perlengkapan mendaki gunung, tapi bisa dipakai buat jaket, kita bikin buat naik gunung ya. Iya, tapi mau dipakai naik motor, ke kantor, kerja, begadang dan lain-lain itu nggak ada masalah. Carrier kita bikin buat naik gunung, tapi teman-teman pakai buat camping, buat pulang kampung, buat apapun ya nggak ada masalah juga. Jadi ya kita sedapat mungkin lebih banyak masanya untuk bisa pakai produk kita gitu. Itu juga penting. Jadi kreativitas, inovasi itu juga mutlak harus dimiliki teman-teman kalau mau memulai bisnis. Jadi Bang, kita lakukan aja nih ya. Kita lakukan dulu apapun ininya. Mulai aja dulu. Bang, ya. Pencapaian apa sih Bang yang udah Bang Yudi raih selama ini? Mungkin ya kayak toko jadi dari tadi kecil sekarang udah jadi besar, punya karyawan sekian, atau ada pencapaian yang perlu di Bang Yudi sampaikan? Kalau ngomongin prestasi sih mungkin gue nggak mau sombong atau takabur, tapi ya alhamdulillah. Jadi apa yang dari tahun 97, tahun 2000 gue jalanin sampai sekarang 20 tahun lebih, ya alhamdulillah kita sudah memiliki 25 orang staff dan beserta keluarganya, juga tukang jahit. Kalau tukang jahit ada ratusan. Waduh. Ya, dan itu juga dengan keluarganya. Kalau itu ya gue bisa bilang ya sedikit banyak itu juga alhamdulillah gue pribadi udah membantu gitu, memberikan mereka pekerjaan. Terlepas dari di masa pandemi seperti ini, ya alhamdulillah semuanya juga masih pelan-pelan kita mencoba untuk mencari sesuatu, mencari desain, mencari konsep, mencari apapun. Terus ya Bang ya, berinovasi. Ya, berinovasi gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu prestasi yang bisa gue banggakan gitu Bang. Bang, kasih motivasi Bang. Ya. Kasih motivasi ke para pandu Indonesia. Oke, jadi kalau gue coba rangkum gitu ya, dari buat teman-teman pandu gitu ya, atau siapapun yang mau mulai bisnis, langkah awal yang harus teman-teman atau dimiliki adalah mulai aja dulu. Mulai aja dulu apapun bisnisnya. Halangan, hambatan itu pasti ada, tapi jangan diperhitungkan dari awal. Mulai aja dulu. Yang kedua, memang sorry, yang paling berat itu melangkah pertama ya. Iya. Langkah pertama itu yang paling berat. Ya, itu juga sama. Gue juga ngalamin hal yang sama. Tapi waktu itu jalan aja dulu. Akhirnya jalan terus gitu. Oke, yang kedua Bang. Yang kedua kreativitas dan inovatif.
Jadi jangan puas dengan perolehan yang ada sekarang, tapi buat sesuatu lagi yang baru lagi, dan juga jangan jadi follower. Betul. Kalau kita bisa, kenapa enggak kita jadi leader? Leader, ya. Gitu. Dan yang ketiga, yang paling penting juga menurut gua adalah ya kita berdoa. Betul. Itu penting Mudah-mudahan, banget. nah, iya. Tapi gue nggak sebut di awal. Kalau gue sebut di awal, lu doa aja terus. Tapi lu nggak jalan Nggak juga. jalan-jalan. Nah, artinya doa gitu. Mudah-mudahan ya Allah gitu ya. Tuhan kita juga memberikan kemudahan, kelancaran buat apa yang kita rencanakan, apa yang kita jalankan. Oke. Jadi itu ya berbekal dari tiga itu, menurut gue ya buat teman-teman Pandu gitu ya, siapapun kalau ingin jadi orang sebaik-baiknya orang ya, artinya ya lo sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu. Itu dikutip dari hadis. Hadis, Iya. betul. Jadi ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya kita bisa lebih baik lagi lah dari yang kemarin. Bang Yudi bisa kasih tahu nggak kalau teman-teman mau ke sini, mau beli, mau belanja, nah, ya, mau beli, mau belanja itu alamatnya di mana, Bang? Oke, jadi kalau untuk offline teman-teman bisa carilah di toko-toko perlengkapan mendaki gunung. Ya, baik di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Kalimantan, Sumatera. Tapi kalau yang di Jakarta Timur bisa datang ke Aftek di Setu Raya nomor 26 dekat Mabes Cilangkap. Kalau yang di Sunter itu bisa datang di Komplek DKI belakang Sunter Mall, atau juga bisa di online. Online kita cek di official store.aftek atau di IG-nya Aftek Indonesia. Silakan cek di sana. Oke. Thank you Bang Yudi. Ya. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk para Pandu Indonesia, Ya. untuk Amin, yang menonton amin. semua, dan semoga mereka bisa termotivasi dengan Bang Yudi. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bang Bang. Yudi. Iya, sama-sama. Oke teman-teman semua, tadi kita udah ngobrol sama Bang Yudi Aftek, Yudi Kurniawan, seorang pengusaha muda, ya. Udah kamu udah. Sekarang udah nggak muda katanya, ya umurnya ya sekian lah, gitu lah. Gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti jejaknya Bang Yudi. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi. Terima Amin, kasih amin. sudah menonton ini. Salam Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.